Selamat siang, Ibu Dince dan teman-teman semua. Saya Regina Putri Angelika Saragi akan mempresentasikan modul pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1 sekolah dasar dengan tema bunyi apa. Dalam modul ajar yang saya buat, berikut daftar isinya, yaitu adanya daftar isi, kata pengantar, modul ajar bahasa Indonesia yaitu mengenai informasi umumnya, lalu akan masuk kepada tema yaitu bunyi apa. Lalu di dalam tema ada tujuan dari subtopik, alur pembelajarannya, aktivitas, kunci jawaban, serta penutup. Nah, selanjutnya ada glosarium, kesimpulan, dan daftar pustaka. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas penyertaannya saya dapat menyelesaikan penulisan modul ajar Bahasa Indonesia mengenai bunyi apa, yang dimana akan membantu guru dalam pembelajaran mengenai materi. Pembelajaran yang disusun dalam modul ini mencakup subtopik yang dimulai dan dijelaskan dalam pembelajaran. Nah, adanya alur pembelajaran singkat dan teratur dan terstruktur dan akan membantu siswa lebih memahami pembelajaran mengenai konsep yang disusun. Dilengkapi dengan kunci jawaban yang disediakan serta adanya worksheet yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, penyusun membuka untuk kritik dan saran yang dapat diberikan untuk membantu memperbaiki modul menjadi lebih baik lagi. Berikut informasi umum mengenai modul ajar bahasa Indonesia, di mana WKA yang diambil adalah worshipful expression. Bagaimana kita mengekspresikan kekaguman akan Allah dan ciptaannya. Manusia berada dalam krisis kekreatifan. Kejenuhan kekreatifan kita ternodai oleh kehadirannya dosa dalam diri kita. Namun kita bersyukur adanya Allah yang memampukan kita untuk menyadari hal ini dan menolong kita untuk mengekspresikan kembali kekreatifan kita melalui keunikan gambar dalam hidup kita. Sehingga semua orang bisa hidup dalam keharmonisan untuk kemuliaan Kristus sendiri. Nah, enduring understanding-nya, Allah menciptakan manusia dengan mengekspresikan kejeniusannya melalui pembelajaran bunyi dan menuliskan kata berdasarkan cerita yang dibacakan. Nah, essential question-nya apa itu huruf vokal, bagaimana Allah menciptakan manusia memiliki kepintaran dalam membaca dan menuliskan kata yang berasal dari huruf M. Tujuan pembelajaran sendiri adalah peserta didik dapat membaca kata yang diawali dengan huruf M. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan kata yang diawali dengan huruf M. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tema, yaitu bunyi apa. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, tujuan pembelajarannya mencakup dua, yaitu peserta didik dapat membaca kata yang diawali dengan huruf M, dan peserta didik dapat menuliskan kata yang diawali dengan huruf M. Kegiatan pembelajaran berlangsung seperti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pembuka kelas, di mana guru akan membuka kelas dengan agenda yang sudah disepakati sejak awal, menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu, guru akan menjelaskan kegiatan atau agenda apa yang akan dilakukan pada hari ini. Kegiatan menyimak cerita yang akan dibacakan oleh guru kepada peserta didik. Lalu, guru akan menyampaikan dan mendengarkan siswa tentang menyimak dan berdiskusi. Nah, masuk kepada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti dibagi atas 3, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Yang pertama diawali dengan menyimak, di mana pada kegiatan inti ini, guru menampilkan cerita yang akan dibacakan kepada seluruh peserta didik di proyektor kelas. Guru akan menunjukkan gambar yang akan mempertegas bagaimana alur cerita dan keadaan cerita. Judul cerita yang akan dibacakan guru adalah mengenai Mina,
anak yang pemberani. Cerita mengenai Mina adalah cerita yang menggambarkan perubahan sikap dan perasaan Mina, seorang siswa yang awalnya sombong yang sedang berusaha untuk mengubah dirinya menjadi anak yang mau bermain dengan siswa lainnya. Artinya Mina tidak lagi mau menjadi siswa yang sombong, tapi siswa yang mau berbaur. Nah, guru dapat menuntun siswa untuk melihat raut wajah yang ditampilkan di dalam slide PPT yang ada di proyektor, seperti gambar yang sudah saya tunjukkan. Nah, setelah itu ajukan pertanyaan mengenai penyimak, yaitu dapat berupa apakah yang membuat Mina mau berubah, bagaimana cara Mina berubah menjadi anak yang baik, apakah respon yang diberikan teman-teman Mina, apakah kalian, yaitu peserta didik, pernah merasakan hal yang sama seperti Mina. Nah, ini akan menuntun siswa untuk berpikir, untuk brainstorming lagi mengenai cerita yang sudah mereka dengarkan. Selanjutnya, setelah itu mereka akan masuk ke dalam sesi membaca, di mana mereka akan mendiskusikan. Setelah mendiskusikan cerita, peserta didik akan berlatih menuliskan kata-kata yang dimulai dari huruf M. Contohnya adalah nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita, yaitu Mina, Mala, dan Moji. Nah, contoh pada gambar berikut yaitu Mala, Mina, dan Moji. Dalam tahap pembelajaran, siswa akan belajar membaca nama-nama dari tokoh cerita di atas. Nah, tokoh cerita yang diambil ini sama seperti gambar yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi untuk mempertegas bahwa ini masih berada di dalam alur cerita. Guru akan menampilkan gambar dan siswa akan menghafal nama tokoh, mana yang Mina, yang mana Mala, yang mana Moji. Jadi mereka akan menghafal nama tokoh dan juga gambarnya. Lalu akan menjelaskan penulisan nama menggunakan huruf yang diawali dengan kapital. Nah, memberikan perbedaan kepada siswa huruf kapital dan huruf vokal. Huruf kapital dan huruf biasa. Lalu guru akan mengajarkan kepada peserta didik bagaimana pengucapan huruf M. Setelahnya diajari dengan cara menggabungkannya dengan huruf vokal lainnya, yaitu A, I, U, E, O. Untuk dapat membantu peserta didik, guru akan menyiapkan alat peraga, yaitu kertas yang akan diguntingkan menyesuaikan kebutuhan siswa, ukurannya, dan akan diisi dengan huruf M dan huruf vokal lainnya, seperti yang ada pada gambar yang sudah saya sediakan. Nah, di sini siswa akan mencoba untuk menggabungkan huruf M dan huruf vokal, membaca huruf M dan huruf vokal. Contoh huruf M yang digabungkan dengan huruf A akan dibaca seperti apa, M dengan I akan dibaca sebagai apa, M dengan U akan dibaca seperti apa, dan selanjutnya. Lalu, masih dalam kegiatan inti, siswa akan belajar menulis, yaitu setelah menggabungkan huruf M dengan huruf vokal lainnya, peserta akan berusaha untuk belajar menuliskan huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata yang berawal dari huruf M. Guru akan memberikan contoh dalam menyelesaikan contoh soal gambar di bawah. Nah, gambar yang sudah disediakan adalah gambar tokoh yang sudah ditunjukkan di sebelumnya, yaitu ada Mala, Mina, dan Moji. Jadi siswa sudah mengingat ini adalah karakter Mala, ini adalah karakter Mina, dan ini adalah karakter Moji. Jadi bagaimana mereka bisa menuliskan dan mengisi titik-titik ini menjadi tulisan yang benar untuk nama Mala, Mina, dan Moji. Nah, contoh untuk Mala. Untuk menulis kata maka dibutuhkan huruf M dan huruf vokal apa, yaitu huruf vokal A. Maka siswa akan belajar untuk menuliskan M dan A. Nah, begitu sampai kepada Mina dan juga Moji. Nah, setelah siswa sudah mengerti dan sudah paham, mereka akan belajar untuk mengerjakan worksheet sendiri, yang dimana melengkapi nama-nama benda berikut yang sudah biasa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini worksheet yang akan dibagikan dan ini adalah kunci jawaban dari worksheetnya. Nah, ini akan dikerjakan secara mandiri oleh anak-anak. Selanjutnya, penutupnya, guru akan mengingatkan siswa untuk berlatih menuliskan huruf ma
bersama dengan huruf vokal lainnya sebagai tugas di rumah. Dapat dilihat ada contoh pekerjaan peserta didik di rumah yang ada di bawah seperti mata, mixer, mangga, dan lain-lainnya. Nah, di sini guru akan mengajak siswa kembali mengingat cerita untuk mereview kembali, mengingatkan kembali kepada siswa apa yang sudah mereka pelajari. Lalu guru akan mengajak siswa untuk menutup pembelajaran di dalam doa. Nah, ini adalah glosarium, contohnya raut wajah, peserta didik, dan worksheet. Nah, kesimpulannya, tema bunyi apa adalah sebuah tema yang membahas mengenai pelafalan huruf konsonan yang digabungkan dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dalam modul ini khusus mempelajari tentang huruf M, yang dilakukan melalui pendekatan ceramah, bercerita, dan berdiskusi bersama. Nah, menggunakan pendekatan ini akan membantu siswa untuk lebih interaktif bertanya dan berdiskusi dengan guru melalui cerita yang mereka dengarkan. Berikut daftar pusaka yang saya pakai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.